Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabar hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk pertemuan kita hari ini ya, dalam layanan bimbingan dan konseling oleh Ibu Niken Puspawardani FC, Ibu akan menjelaskan materi tentang bagaimana ketika Ananda nanti semua lulus SMP ya, apakah akan melanjutkan ke SMA atau ke SMK. Nah, ini ya, pilihan karir setelah lulus SMP atau MTS. Tujuannya, Ibu memberikan layanan ini adalah agar siswa-siswi Ibu dapat memahami kemampuan, minat, dan bakatnya sehingga dapat menemukan pilihan studi lanjutnya. Nah, oke. Jadi untuk menentukan jurusan ya atau sekolah lanjutan itu berkaitan dengan bimbingan konseling karir. Nah, di sini ada skema karir SMP atau MTS. Nah, kalau kita lihat, nah di sini dari SMP, anak-anak ibu bisa melanjutkan sekolahnya di SMA, SMK, atau ya anak-anak ibu bisa melanjutkan kursus. Nah, untuk melanjutkan ke SMA, jadi nanti anak-anak ibu akan setelah lulus akan melanjutkan ke perguruan tinggi pilihannya, atau anak-anak ibu bisa langsung kursus atau training. Nah, ya, sehingga nanti ketika sudah lulus dari perguruan tinggi atau kursus, anak-anak ibu bisa melanjutkan ke dunia kerja atau dunia usaha. Oke, selanjutnya untuk anak-anak ibu yang nanti pilihan lanjut studinya ke SMK, anak-anak ibu bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Setelah lulus dari SMK, anak-anak ibu bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Boleh. Atau yang pilihan kedua bisa langsung bekerja. Oke, bisa juga ya. Atau bisa melanjutkan kursus atau training. Dan yang keempat bisa berwirausaha. Nah, jadi setelah ini ya, anak-anak ibu bisa melanjutkan ke dunia kerja atau dunia usaha. Nah, selanjutnya untuk pilihan yang ketiga, ya, untuk kursus, anak ibu bisa langsung bekerja dan lanjut ke dunia kerja. Nah, itulah skema karir SMP ketika nanti anak-anak ibu ingin melanjutkan SMA, SMK, atau kursus. Nah, selanjutnya, ketika lulus SMP melanjutkan kemana ya? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan beberapa pilihan sekolah setelah lulus dari SMP atau MTS, yaitu yang pertama, anak-anak Ibu bisa ke pendidikan menengah umum. Di sini bisa SMA atau sekolah menengah atas, bisa ke MA atau madrasah aliyah. Oke, itu untuk pilihan pertama. Untuk pilihan kedua, anak-anak Ibu bisa melanjutkan ke pendidikan menengah kejuruan. Di sini yang pertama bisa melanjutkan ke SMK atau sekolah menengah kejuruan, dan yang kedua MAK atau madrasah aliyah kejuruan. Nah, apa sih tujuan ketika nanti saya mau melanjutkan SMA atau SMK? Nah, untuk yang SMA, ya, untuk yang SMA, mempersiapkan peserta didik memberikan ilmu pengetahuan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ya, yang kedua, meningkatkan kemampuan siswa sesuai dengan minat dan bakatnya. Nah, itu untuk tujuan SMA. Tapi kalau anak-anak ibu ingin ke SMK, tujuannya untuk apa? Yang pertama, mempersiapkan peserta didik untuk menjadi manusia yang produktif. Ya, bekerja secara mandiri dan mengisi lowongan pekerjaan di dunia industri sesuai dengan kompetensi program yang telah dipilih. Yang B, membekali peserta didik agar mampu memilih karir, ulet dan gigih dalam berkompetisi ya dalam dunia kerja.
Yang C, membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sehingga mampu untuk mengembangkan diri sendiri. Ya. Nah, untuk yang kursus, ya, kursus ini kan satuan pendidikan luar sekolah yang menyediakan berbagai jenis pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental bagi warga belajar yang memerlukan bekal dalam mengembangkan diri. Jadi nanti kursus di sini dia bukan ke sekolah formal ya, tapi lebih ke kursus sesuai dengan keahlian, minat, dan bakat anak-anak ibu semua. Nah, selanjutnya apa sih perbedaan SMA, SMK, atau kursus? Ya. Nah, untuk yang pertama, SMA, jadi pada prinsipnya memiliki tujuan yang sama dengan MA. Ya. Nah, ini dia perbedaannya. Selanjutnya untuk yang SMK, ini memiliki muatan tambahan mengenai nilai-nilai norma agama. Ya, untuk yang ketiga, kursus atau pelatihan. Nah, di sini proses transformasinya untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kompetensi. Sehingga perbedaannya hanya dari sisi waktu, tujuan, fokus, dan biaya. Ya, jadi kalau SMA, SMK itu sama. Ya. Nah, antara SMA dan SMK. Nah, oke, di sini ada tabel berdasarkan kriteria bagaimana SMA dan SMK. Anak-anak ibu bisa lihat dari segi materi dan praktik. Kalau SMA itu lebih banyak materinya, ya, atau teorinya daripada prakteknya. Sementara kalau SMK itu proses pembelajarannya lebih banyak praktek sesuai dengan program atau kompetensi yang dipilih. Untuk prospek studi lanjutnya, ya, kalau SMA itu peluangnya lebih besar. Kenapa? Karena materi yang diberikan dipersiapkan untuk studi lanjut ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Nah, kalau untuk SMA sebenarnya sama ya, kesempatannya sama dengan SMA, tetapi lebih memiliki jurusan atau program studi yang sesuai dengan kompetensi di SMK. Ya. Untuk jurusan atau peminatan di SMA itu terdiri dari jurusan atau peminatan matematika dan IPA, IPS, kemudian ilmu bahasa dan budaya. Sementara kalau SMK itu pilihan jurusan atau peminatannya sangat banyak. Ya, nanti sesuai dengan lingkungan daerah kita masing-masing atau lingkungan sekitar tempat tinggal kita. Nah, bagaimana untuk peluang kerja? Nah, kalau SMA, lulusan SMA itu peluang untuk masuk ke dunia kerja lebih kecil. Ya, karena bekal yang didapat di sekolah kan lebih banyak materinya daripada keterampilannya. Ya, makanya kalau Ananda atau anak-anak ibu masuk SMA itu disarankan setelah lulus masuk ke perguruan tinggi. Nah, untuk SMK, lulusan SMK itu memiliki peluang lebih besar masuk ke dunia kerja. Kenapa? Karena di sekolah sudah dibekali keterampilan atau skill sesuai dengan kompetensi keahliannya. Nah, untuk segi biaya, kalau di SMA itu relatif lebih kecil biayanya dibandingkan dengan SMK. Kenapa? Karena tidak banyak prakteknya. Ya. Nah, untuk SMK biayanya relatif lebih besar dibandingkan dengan SMA. Kenapa? Karena di situ banyak praktek. Ada juga PKL yang harus dilakukan. Ya, untuk segi karakter, lulusan SMA akan dibentuk agar memiliki kapasitas wawasan yang lebih luas sehingga dapat mengambil keputusan yang lebih baik. Sementara kalau SMK dibentuk untuk menjadi seseorang yang profesional dalam bidang atau kompetensi yang dipilihnya. Nah, ini untuk informasi SMA. Jadi pertimbangan ketika anak-anak ibu ingin memilih sekolah SMA, yang pertama itu pertimbangannya bahwa anak-anak ibu menyukai mata pelajaran, matematika, atau IPA.
yang menitik beratkan pada konsep IPA. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak ibu menyukai mata pelajaran IPS. Ya. Yang ketiga, anak-anak ibu menyukai mata pelajaran bahasa. Ya. Selanjutnya, di sini memiliki rencana untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, baik diploma atau sarjana. Jadi kalau misalnya anak-anak ibu, Bu, saya nanti pengennya masuk ke perguruan tinggi, boleh memilih SMA, ya. Kenapa? Karena sudah ada minatnya ke matematika, pelajaran matematika atau IPA, IPS atau bahasa, gitu ya. Nah, untuk pertimbangan lebih dalamnya lagi ya, studi lanjut ke SMA dari segi cita-cita, ya. Bu, saya mau jadi dokter. Oke, ambil SMA. Ya. Atau Bu, saya mau jadi perawat. Boleh juga ambil SMA. Atau saya mau ngambil hukum, Bu, mau jadi pengacara. Nah, ambil SMA. Ya, karena sudah ada cita-citanya menjurus ke SMA. Yang kedua, itu ada minat dan bakat. Ya. Selanjutnya yang ketiga ada kemampuan akademik. Dan yang keempat, harus mempertimbangkan juga kemampuan ekonomi orang tua. Ya. Nah, kalau sekarang kan tips memilih sekolah SMA itu berdasarkan zona ya. Oke, ini nanti anak-anak ibu bisa lihat dari 1 sampai 7 ya. Nah, selanjutnya apa sih perbedaan SMA, SMK atau kursus? Ya. Nah, untuk yang pertama, SMA, jadi pada prinsipnya memiliki tujuan yang sama. Nah, ini ya. Nah, Ibu bisa lihat di sini untuk lebih jelasnya lagi. Ini juga ya tips memilih peminatan di SMA ya, harus tahu bakat minat potensinya. Ya, boleh juga dari segi dari konsultasi dulu, berdoa. Aku akan lanjut ke informasi SMK. Pertimbangan dalam memilih sekolah SMK. Nah, yang pertama, SMK lebih mengutamakan kekhususan dalam keterampilan atau keahlian, baik teori maupun praktek. Yang kedua, dalam menentukan pilihan program keahlian disesuaikan dengan minat dan bakat yang dimiliki. Yang ketiga, di sekolah kejuruan atau SMK, siswa diharapkan bisa mandiri dalam berkarya sesuai dengan keterampilan atau keahlian yang dimiliki. Yang keempat, peluang untuk masuk ke lapangan pekerjaan lebih besar. Kenapa? Karena sudah memiliki kompetensi dan keahlian. Untuk yang kelima, lulusan SMK, selain memiliki keahlian sebagai bekal memasuki dunia kerja, juga dapat berkesempatan untuk studi lanjut atau kuliah seperti SMA, sesuai dengan program atau kompetensi keahlian yang dimiliki. Jadi kalau misalnya, Bu, saya masuk SMK, tapi boleh nggak Bu saya setelah lulus SMK lanjut ke perguruan tinggi? Sangat boleh, tapi harus disesuaikan dengan jurusan yang diambil waktu SMK. Misalnya, waktu SMK ambil jurusan mesin. Jadi nanti ketika kamu ke perguruan tinggi, ambil juga teknik mesin. Ya, jadi sesuai dengan kompetensi dan keahlian yang dimiliki sebelumnya. Gitu ya. Untuk proses pembelajaran di SMK terdiri dari 3 aspek, diantaranya aspek normatif, aspek adaptif, dan aspek produktif. Nah, ini spektrum di SMK, kelompok peminatannya ya. Banyak kalau di SMK, ada teknologi dan rekayasa, ada TIK, kesehatan, agrobisnis dan agroteknologi, perikanan dan kelautan, bisnis dan manajemen, pariwisata, seni dan kejuruan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu.
Apa kabar hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk pertemuan kita hari ini ya, dalam layanan bimbingan dan konseling oleh Ibu Niken Puspawardani SPC, Ibu akan menjelaskan materi tentang bagaimana ketika Ananda nanti semua lulus SMP ya, apakah akan melanjutkan ke SMA atau ke SMK.